kita sekarang akan bicara sedikit dan sedikit agak kontroversial. Kalau kita nggak merasa kontroversial sedikit pun, cuman kadang-kadang dari orang Ahlus Sunnah sendiri merasa kontroversial, yaitu bab jimat, ya. Jimat. Orang memegang jimat, hukumnya apa? Memakai jimat, hukumnya apa? Apa reaksi Nabi? Hadis pembiaran Nabi Muhammad adalah hadis sahih ya, tentang setelah dipotong rambutnya Nabi Muhammad setelah haji wada, di riwayat ada di umrah. Nabi Muhammad ada bilang haji wada, dipotong rambutnya Nabi Muhammad, itu sahabat yang dapat banyak berebut dengan sahabat yang belum dapat, sampai kayak mau bunuh-bunuhan. Rebutan apa itu? Buat apa? Buat masak. Buat jimat. Fi ahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarrak bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya jimat. Jimat paling tinggi orang yang beriman adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Bingung ketakutan jimat. Terus kalau ada yang bilang pakai isim, tulisan isim, syara Allah, itu sudah disyariatkan sama Allah Ta'ala. Siapa yang tahu kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, mim, shad, alif, lam, mim, alif, lam, mim, ra, siapa yang tahu artinya? Kenapa kok Allah tulis? Jimat semuanya itu. Di dalam Al-Quran semuanya jimat. Ya, azimah. Nabi Muhammad semuanya jimat. Sayyidina Khalid bin Walid di antara di dalam sahih juga menyelipkan rambut Nabi Muhammad SAW ke dalam topi perang, diselipin. Ketika jatuh itu kena pukulan kepalanya, Sayyidina Khalid jatuh sekalian topinya. Dia lompat di tengah orang-orang kafir untuk mencari topi itu. Sering ganti ini? Perisai. Zara, pakaian besi itu apa ya? Zara. Itu sering ganti yang baru, yang lebih keren. Tapi kalau yang itu untuk kepala enggak, ada rambut Nabi. Jatuh di tengah orang kafir, perang terus sama cari lagi, perang lagi, tendang sampai sahabat bingung cari apa ini itu. Ya saif min suyufillah al-maslul. Kalau mau cari tutup penutup, cari aja di belakang banyak. Anak cari ini, anak bukan mau masalah topi anak. Di situ ada sya'run Nabi. Ada sya'run Nabi. Al-jimat hada fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada hadis masyhur, itu hadisnya masyhur. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis itu, baik sahih maupun hasan. Hakala. Udah ada jimat. Sayyidina Yusuf mengasihkan pakaiannya kepada saudaranya untuk diberikan kepada bapaknya, untuk biar bapaknya Nabi juga dan Rasul jadikan jimat biar melek matanya. Ada nggak jimat? Ya nggak boleh, itu jimat setan. Si kuning, kerikil. Cincin gimana cincin? Jimat nggak apa-apa. Manusyrik abadan, enggak keluar dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kan sudah diajarin, enggak cincin, enggak tadi rambutnya Nabi Muhammad, enggak jimat, semuanya tidak ada yang bermanfaat dan bermadharat kecuali atas izin Allah. Banyak yang enggak pakai jimat, sangar banget ya kan? Banyak yang pakai jimat enggak bisa apa-apa. Karena Allah menunjukkan jimat itu cuma perantara anak yang menentukan. Jadi ikhtiar jimat itu enggak apa-apa. Jimat utama orang Islam adalah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wifik isim juga enggak apa-apa. Tertulis jelas di dalam kitabnya Imam Ghazali yang namanya Al-Awfaq, wifik.
Syirik, rumahnya Nabi kok nggak pakai WiFi, nggak pakai mana? Ayo terserah ente mau ngomong apa. Nabi kan sudah ngomong al ulama warasatul anbiya. Ini untuk masalah yang begini-begini lo nurut aja. Apalagi bidain, apalagi kafirin. Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Sayyid Ahmad Al-Badawi, Sayyidina Jilani, Sayyidina Bustami, Sayyidina Nawawi. Yang ini nanti sampai ngeremehin Nabi Muhammad SAW. Dia ngomong innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad juga jadi mayit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Repot kita mikir syafaat dari mana itu orang yang ngerendahin begitu. Ya, jadi jimat ya yang dari orang-orang saleh ya, potongan kain, potongan Ka'bah. Kalau dia akan berhujah begini nih, jelas ini. Tidak ada yang bermanfaat dan bermadharat kecuali atas izin Allah. Lah comor lu bermanfaat gak atas izin Allah? Kalau gak atas izin Allah, mulut lu gak ada yang bisa bergerak. Mayu harik harokah satu gerakan pun ditutup semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala illa biiznillah. Buruk dia pemikirannya. Kalau mati itu orang mati kan gak bermanfaat dan bermadharat, berarti itu menganggap ini bermanfaat dan bermadharat tanpa izin Allah. Ya junun. Terus kalau orang mati berarti gak bisa hidup lagi atas izin Allah, nggak bisa bermanfaat atas izin Allah. Maka bil amwat, sudah berapa orang yang mati dari kitabnya masih kita baca, masih memberi hidayah. Abdullah bin Alwi Al-Haddad dibaca di Masjid London, bin Abdul Latif Ratibul Haddad, murid daripada Ratibul Attas, sahib Ratibul Attas, sahib Muhammad Attas. Dunia ini kelasnya. Sebab apa? Nggak nuka kafirin. Orang lihat senang masuk Islam, bukan nyeretin orang masuk kafir. Tapi apa? Allah Ta'ala sudah katakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang paling ini ya, masalah tadi apa? Jimat. Jadi jangan kagok. Selagi syar'i, enggak apa-apa. Kok jimat dibilang syar'i? Ya. Tadi kan baca cerita Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Yusuf kepada ayahnya Sayyidina Ya'qub alaihi wassalam. Itu apa kalau bukan jimat? Ini mau kasih apa? Ngomong apa? Mukjizat. Iya, justru itu Nabi. Itu mukjizat. Mengambil tabarruk kok nggak boleh gimana? Turab, apa namanya? Tanah bisa jadi jimat. Dan ini terjadi betul-betul dia akan bilang kadzab, khurafat. Tapi kalau umat Nabi lain dia percaya. Kalau umat Muhammad wa ahlu bait Nabi Muhammad dia nggak apa? Ghil di hatinya. Benci sama keluarga Nabi Muhammad. Aslinya benci dengan Nabi Muhammad. Kalau mau nanya anak a'taqid siapa yang membenci Ahlul Bait wallah seperti membenci Nabi Muhammad SAW. Allah yang berkata ya Rasulullah SAW. Kalau enggak bijahalatin bodoh yang amah. Kalau enggak Allah sesatkan fariqan haqqa alaihim dhalalah. Udah jelas. Nah, hati-hati. Ini 1000 tahun udah berjalan enggak ada masalah. Rut ini udah selesai. Ini baru ini. Memang alamat sah begini. Tapi mereka saling membunuh sendiri nanti. Yad'una bil Mahdi, apa namanya, dia pengikut Mahdi dan lain sebagainya. Tapi yang dibenci keluarganya Imam Mahdi, keluarganya jinnya Imam Mahdi, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakada apa namanya, pandangan kita dengan hal-hal yang salah atau benar. Ya kalaupun dosa kecil, dosa besar udah. Syirik enggak. Kafir naudzubillah enggak. Itu kan bukan la ilaha illallah. Ikut. Ini bari. Tenang aja, mereka udah enggak diikutin setan. Setannya udah takut. Setan tahu. Satu laknat Allah Ta'ala. Ini mengkafirkan jadi kafir. Man kafara mu'minan faqad kafar. Hakada. Seperti itu aqidatun ahlus sunnah wal jamaah al-asy'ariyah as-sufiyah. Allah menjaga diri kita selalu mutaba'atin kitab Allah wa sunnah Sayyidina Rasulullah wa ahli bait Sayyidina Rasulullah wa ashab Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa yuhibbu aslafuna as-salihin zahir batin wal khalaf liman taba'as bis salaf, orang-orang setelah salaf yang mengikuti orang-orang khalaf yang mengikuti salaf ya.
dan seterusnya ila yaumiddin, sebab tidak bisa terputus. Tidak, ini nama Allah Ta'ala, maka lillahi yatim, semua yang karena Allah Ta'ala pasti langgeng, titik, nggak kumat-kumatan, nggak magang, ada. Jadi dilihatnya itu maslahatnya. Kita ingat-ingat ya, cara pandang orang ini benar, hazib atau apa yang benar, itu lihat ini orang ini menebar maslahat apa menyalahkan. Kalau seandainya salah, hasya wa kalla Abdul Qadir al-Jailani ahlul bid'ah min hada, kecuali betul-betul ahlul bid'ah, orang-orang dibenci sama Allah yang mengatakan Abdul Qadir al-Jailani, Sayyid Ahmad al-Rifai, menteri banyak sekali, syirik, bid'ah, itu orang bid'ah yang paling tinggi, bid'atul kubra. Ya, di antara saya bukan satu aja, dia paling bid'ah, tidak ada di jalan salaf sama sekali, yaitu berani menjadikan tauhid menjadi 3 hal, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita agak tauhid. Dah, rububiyah memang Allah pencipta. Kalau begitu berat orang untuk syahadat. Lah memang misi Yahudi seperti itu. Apa yang suruh syahadat? Harusnya diterangin loh. Pencipta Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak? Percaya kan orang? Iya. Kamu punya tauhid rububiyah. Orang masih Islam. Orang baru mau belajar. Kan pembahasan orang. Di situ uluhiyah. Nah, kita enggak termasuk mengesahkan Tuhan, kita enggak gara-gara ziarah kubur. Amit. Nah, Rasulullah bilang apa? Ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Rasulullah ziarah, sahabat ziarah dan sebagainya. Tawassul syirik. Orang yang gampangin hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Di ayat lain faulaika humul mujrimun, di ayat lain faulaika humul kafirun. Yang baik itu tergantung dia menghukuminya pakai kafir-kafir itu enggak. Dia enggak menghukumi dengan Allah, menganggap ayat-ayat Allah itu sesuai dengan otaknya dia. Padahal Allah Ta'ala udah berfirman segitu. Qul law kanal bahr, ini lautan samudra 7 ini. Di ayat lain saat aku law kanal bahru dan di kalimat Rabbi, jadi tinta untuk menterjemahkan Al-Quran, mentafsirkan. Law kanal di kalimat lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi. Nggak bakalan selesai pentafsiran kalimat wajibna mithlihi madada. Didatangkan lagi segitu lagi, aku datangkan lagi, aku datangkan lagi 7 samudra lagi, dijadiin tinta untuk mentafsirkan Al-Quran. Nggak bakalan selesai, Allah Ta'ala. Kok enteng banget. Ini maksudnya Allah begini, di dalam Al-Quran begini, dengan 1 imam lawan 1000 imam. Nah, jadi di akal udah nggak waras, ya. Nah, seperti itu. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita, akidah kita. Ya, apalagi masalah yang lain, masalah furu'iyah. Udah itu aja dulu ya. Apa seperti tadi? Jimat nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati menaruh jimat, hati-hati. Di rumah nggak apa-apa. Biar rame, biar laris nggak apa-apa. Ingat, semuanya atas kafah. Selesai. Ente tahu la ilaha illallah la ma'bud illallah. Harakah tidak bergerak satu gerakan atas izin Allah, apalagi rezeki. Jadi tahu, hada wasilah. Semuanya wasilah. Kita sholat wasilah kita biar diridhai Allah. Kita puasa, kita haji, semuanya wasilah. Giliran muter apa? Di Ka'bah itu di batu bata, nggak bilang bid'ah, dia nggak berani, dia nggak gila sih. Kalau kira-kira ada celah, wallah mau dikatakan hancurin Ka'bah. Dan anak pernah mendengar itu. Wallahi, anak pernah mendengar. Ada 1-2 oknum itu mengatakan hancurin, ada orang sudah banyak menyembah, mengkultuskan Ka'bah. Allah yang mengkultuskan loh, benar. Gubah begini, gubah nggak apa-apa, hukumnya di fikih nggak apa-apa kalau tanah itu punya orang itu tersebut. Bayangin, kok ini digubah ta'zim lil mayit. Jadi mayit kepanasan begitu maksudnya. Akal ini untuk orang yang ziarah biar ada goblok. Kalau mayitnya raudhah min riyadil jannah, kalau enggak hufrah min hufarin niran. Dikubah itu yang ziarah biar ada kok ta'zimul mayyit. Semoga Allah menyelamatkan kita dari aliran-aliran yang mudah membid'ahkan, susah memasukkan orang dalam keislaman, ke dalam tauhid.
dalam pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam iman dan Islam zahir wa batin, ihsan wa manan. Nanti jimat tak kasih contoh lebih banyak lagi dari sahabat, dari para nabi-nabi lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, ya, dan menjauhkan kita dari rasa ragu, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepada Allah, ya, minta selalu kepada Allah, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari ahli bid'ah, orang yang selalu membid'ahkan, orang ahli bid'ah dan yang suka membid'ahkan, dan didekatkan dengan Sayyidul Rahmah, Sayyidin Nabiyur Rahmah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan rahmat, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ahlu baitihi tahirat, dan ahlul baitnya yang suci. Allah Ta'ala bilang tahirat, mau ashabih la al-udul al-adil, ahlul bait tahirat, wa azwaj Rasulillah tahirat, wa azwaj ahlul baitihi tahirin, wa azwajihi tahirat, wa ashabihi al-adilin, orang-orang yang adil, para sahabat dan al-udul, dan semua pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan, ya, terlihat maupun tidak terlihat, berasa maupun tidak berasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.